Alhamdulillah, pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang akan kita laksanakan seminggu kemudian. Kita akan insya Allah nanti kita akan berjumpa di bulan Ramadan. Kita harus mempunyai bekal apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa nanti. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang beberapa saat lagi. Karena itu saya akan membuat satu tema tentang bekal puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Apa isi? Apa itu puasa? Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak itu adalah menahan secara mutlak. Menahan disebut dengan puasa. Tidak makan itu namanya puasa makan. Tidak tidur itu namanya puasa tidur. Puasa itu secara bahasa adalah menahan. Secara syariat, puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat khusus, itu disebut dengan puasa secara syariat. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejarah tentang persyariatan tentang masalah puasa itu adalah ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Beliau puasa setiap bulannya itu adalah 3 hari. Nabi Muhammad ketika sampai di kota Madinah hijrah, Nabi itu melakukan puasa tiap bulannya 3 hari sekali, atau disebut dengan Ayyamul Bid namanya itu. Kemudian Nabi Muhammad menambah puasa hingga 17 bulan. Terus dari bulan Rabiul Awal sampai dengan bulan Ramadan. Jadi ketika sampai di kota Madinah, Nabi melakukan puasa terus-terusan dia. Setiap bulannya 3 hari. Nah, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad semenjak di kota Madinah itu melakukan puasa sampai 19 bulan. Dari bulan Rabiul Awal sampai dengan bulan Ramadan. Tapi cuma 3 hari Nabi terus dari 3 hari, sebulan 3 kali, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari. Nah, kemudian Nabi juga melakukan puasa Asyura ketika Nabi sampai di kota Madinah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tadi kan Nabi sampai di kota Madinah. Kemudian Nabi melakukan puasa sebulan 3 kali, 3 hari. Bulan berikutnya 3 kali, sampai 19 bulan. Setelah 2 tahun pasca Nabi berada di kota Madinah, baru mulai turun perintah puasa. Terus Nabi melakukan puasa Ramadan. Ternyata Nabi Muhammad semasa hidupnya melakukan ibadah puasa Ramadan 9 kali. 9 kali Nabi Muhammad semasa hidupnya pasca Nabi hijrah ke kota Madinah. 9 kali Nabi. 9 kali itu ternyata berdasarkan keilmuan dinyatakan bahwasanya
Nabi melaksanakan ibadah puasa 9 kali, 8 kalinya itu Nabi berpuasa selama 29 hari. Berarti yang 1 kali itu Nabi melakukan ibadah puasanya 30 hari. 9 kali, 8 kalinya Nabi melaksanakan ibadah puasa yang ke-29 hari ibadah Ramadan itu. 1 tahun itu Nabi hanya melaksanakan ibadah puasanya 30 hari. Nanti kita bahas. Itu adalah sejarah tentang pensyariatan tentang ibadah puasa bulan Ramadan. Setiap rukun Islam pasti ada sebab yang memunculkan kenapa Nabi melakukan ibadah puasa. Yang kedua, saya ingin paparkan tentang masalah hukum orang yang meninggalkan puasa. Ketika di bulan puasa dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa punya 2 kategorisasi. Yang pertama, ketika dia tidak atau enggan melaksanakan ibadah puasa karena dia ingkar, tidak percaya ada kewajiban puasa. Bagi orang yang ingkar ataupun tidak percaya ada kewajiban puasa, maka orang ini dihukumi keluar dari Islam. Dan apabila ada orang yang tidak percaya adanya ibadah puasa, maka orang itu termasuk adalah orang yang murtad, tidak percaya kepada agama Islam. Kepada orang ini diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa karena malas. Namun malas itu dia tetap mengakui adanya kewajiban puasa. Enggak mau saya enggak mau puasa, malas. Tapi dia percaya adanya kewajiban puasa. Maka bagi orang ini, ia itu termasuk orang yang telah berbuat maksiat dan kefasikan. Nah, kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, dia malas, enggan, tidak mau melaksanakan puasa, kita harus memberikan takzir, namanya itu peringatan kepada orang ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu adalah salah satu kewajiban bagi orang yang beriman. Kenapa sih kok kamu mau puasa? Ini kan bulan puasa, males capek lah, Cuma dia mengakui adanya perintah puasa. Nah, kalau kita ketemu orang yang semacam ini, maka kita harus memberikan nasihat, harus memberikan takzir. Oh, kamu gak boleh begitu dong, kan puasa bagi orang beriman. Bilangin tuh, kalau kita ketemu dengan ada orang yang model seperti ini. Ketiga, hukum puasa. Hukum puasa ada yang namanya, yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua ada yang namanya puasa sunnah, yang ketiga ada yang namanya makruh, dan yang keempat adalah haram. Puasa wajib apa aja sih? Yang pertama adalah puasa Ramadan, wajib kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha. Kalau kita ada, nanti disebutkan beberapa hari yang kita meninggalkan ibadah puasa Ramadan, maka wajib kita mengqadha puasa Ramadan tersebut. Yang ketiga, ada yang namanya puasa kafarah, namanya tuh. Nanti ada saya sebutkan. Yang keempat, ada yang namanya puasa nazar. Bagi bapak ibu yang memiliki nazar, misalnya nanti kalau saya sembuh dari sakit,
nanti kalau anak saya sudah wisuda, sumpama nih, saya niat melaksanakan, saya bernazar untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau Bapak Ibu punya nazar yang seperti ini, maka Bapak Ibu wajib melaksanakan nazar tersebut berupa puasa. Tuh, puasa seminggu sumpah. Nanti kalau anak saya sudah dapat pekerjaan, misalnya, saya dinazar puasa selama 7 hari. Akhirnya Bapak Ibu wajib, kalau anaknya mendapatkan pekerjaan, wajib melaksanakan ibadah puasa selama 7 hari. Kapan waktunya? Diserahkan kepada Bapak Ibu semua. Tuh, gara-gara kita seperti itu, maka kita wajib melaksanakan puasa itu. Yang kedua, ada yang namanya puasa sunnah. Apa saja yang termasuk puasa sunnah ini? Ada puasa sunnah tahunan. Puasa sunnah tahunan itu misalnya puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa sunnah tapi tahunan, rutin tiap tahun. Tuh, yang kedua puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Disunahkan, dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Cuma hukumnya sunnah. Yang ketiga 6 hari bulan Syawal. Itu puasa sunnah, cuma tahunan dia. Nanti setelah Lebaran, hari kedua Lebaran, kita berpuasa deh. Mumpung masih semangat ibadah puasanya. Itu yang pertama, puasa sunnah tapi tahunan. Yang kedua, puasa sunnah bulanan. Puasa sunnah bulanan apa? Misalnya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Itu rutin, cuma bulanan. Yang ketiga, puasa mingguan. Puasa sunnah tapi mingguan. Misalnya puasa hari Senin dan Kamis, itu mingguan kan? Tiap minggu kita puasa Senin, tiap minggu kita puasa Kamis. Itu hukum puasa tapi sifatnya adalah sunnah. Yang ketiga, hukum puasa makruh. Apa sih puasa makruh? Puasa tapi makruh kita melaksanakannya. Misalnya mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu untuk berpuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau puasa Jumat doang, Jumat sendirian makruh. Dia harus punya teman. Harus punya teman. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin Jumatnya puasa, maka hari Kamisnya juga puasa. Jadi Kamis dan Jumat. Bapak Ibu kalau ingin melaksanakan puasanya di hari Sabtu, maka dianjurkan ditemenin Jumat Sabtu. Hari Minggu saya mau puasa Kalau Bapak Ibu mau puasa di hari Minggu, dia harus punya teman. Hari Senin, jadi Minggu dan Senin. Jadi 3 hari ini Jumat, Sabtu, Minggu itu dia nggak boleh sendirian. Dia harus ada temannya. Karena makruh kita melaksanakan puasa di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Minggu saja. Dia harus ditemenin 2 hari, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, atau Minggu dan Senin. Yang kedua, puasa tapi makruh itu adalah puasa setahun penuh. Siyamud dahri namanya tuh. Puasa dari misalnya dari tahun 1 Januari 2025 sampai Desember setahun penuh tuh. Ada gak yang gitu tuh? Wow. Puasa setahun boleh, tapi makruh. Makruh tuh dia harus mengkosongkan beberapa hari
agar tidak dijatuhi hukum makruh berpuasanya itu. Yang keempat, puasa tapi haram kita melaksanakan ibadah puasanya. Yang pertama itu puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kita nggak boleh tuh melaksanakan ibadah puasa di saat kita lebaran. Lagi lebaran, lagi makan ketupat, ada yang puasa ternyata. Nggak boleh tuh tanggal 1 Syawal atau di hari lebaran haji kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Kita dilarang haram melaksanakan puasa di saat hari tasyrik. Yang ketiga, kita juga dilarang melaksanakan puasa separuh kedua dari bulan Sya'ban. Nah, ini penting. Kemarin nisfu malam Jumat, umpama malam Jumat kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Nah, di saat kita melaksanakan nisfu, terus dari tanggal 16 sampai sekarang dia nggak boleh mengkhususkan di paruh kedua di bulan Sya'ban, kecuali nanti ada penjelasannya. Yang keempat, haram melaksanakan puasa di saat Yaumul Syak namanya. Yaumul Syak itu adalah hari yang diragukan untuk melaksanakan puasa. Hari yang dilakukan untuk melaksanakan puasa. Misalnya nanti nih sidang isbat di hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025. Ternyata hilal tidak terlihat. Nah, Yaumul Syak ada orang yang mengatakan bahwasanya muncul adanya hilal di tanggal tersebut. Nah, akhirnya ada orang juga yang bersaksi melihat hilal, namun persaksiannya ditolak oleh hakim. Tanggal 28 Februari ternyata nanti nih sebelum diadakan sidang isbat, maka pemerintah mengadakan ru'yatul hilal untuk melihat hilal di beberapa titik di lokasi Indonesia. Kemudian nanti setelah itu ada orang yang ternyata melihat hilal di tanggal tersebut, di tanggal 28. Tetapi ketika dia melihat hilal, persaksiannya ditolak. Akhirnya tidak diterima, cuma dia mampu melihat hilal. Nah, di saat 30 Sya'ban itu disebut dengan Yaumul Syak. Di hari besoknya tuh karena persaksian ditolak, maka bulan Sya'ban dilakukan istiqmal sampai 30 hari. Karena itu kita dilarang untuk melaksanakan puasa di tanggal 30 Sya'ban. Bapak Ibu semuanya, tadi kita dilarang untuk melaksanakan puasa di separuh kedua bulan Sya'ban, atau kita dilarang untuk melaksanakan puasa di hari Syak. Nah, sebenarnya ketentuan ini diperbolehkan bagi orang yang pertama adalah dia itu melaksanakan puasa wajib, misalnya puasa qadha atau puasa kafarat atau nazar. Ketika dia memiliki kodok puasa, belum juga dia membayar hutang di saat menjelang puasa Ramadan berikutnya, maka dia wajib untuk melaksanakan kodok puasa terlebih dahulu, meskipun itu dilakukan di separuh kedua bulan Sya'ban sekarang. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata Ramadan yang kemarin, misalnya kita masih punya hutang puasa, atau anak kita atau orang tua kita masih punya hutang puasa,
Di hari-hari sekarang ini, maka diwajibkan bagi orang yang mempunyai hutang puasa, dia wajib untuk melaksanakan qada puasa terlebih dahulu. Jangan sampai Bapak Ibu nanti sebelum masuk bulan puasa besok nih, ternyata Bapak Ibu masih ada memiliki hutang puasa Ramadan yang kemarin. Coba dicek. Jangan sampai kita belum bayar hutang, ternyata udah mau masuk bulan Ramadan berikutnya. Kalau Bapak Ibu punya hutang, maka dituntaskan terlebih dahulu hutangnya sebelum masuk bulan puasa Ramadan besok. Jangan sampai udah masuk bulan puasa kita masih punya hutang. Atau kita ada nazar di kita tadi. Nanti kalau anak saya dapat kerjaan, saya puasa dah 3 hari. Ternyata besok anak kita dapat pekerjaan. Maka boleh kita melaksanakan puasa meskipun sudah separuh kedua bulan Sya'ban. Karena melaksanakan puasa itu karena itu adalah puasa nazar, dan nazar itu wajib dilaksanakan. Ya, jangan sampai itu kita ada nazar yang belum dibayarkan. Yang kedua, boleh kita melaksanakan ibadah puasa setelah bulan Sya'ban, separuh kedua bulan Sya'ban, apabila kita memiliki kebiasaan puasa. Dia punya puasa rutinan mingguan. Tadi umpama ada orang yang rutin melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Ternyata Senin besok nih, kalau sudah separuh kedua bulan Sya'ban, teman dia punya kebiasaan rutin melaksanakan puasa pekanan. Maka bagi orang itu boleh melaksanakan ibadah puasa Senin dan Kamis meskipun jatuhnya separuh kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga, boleh dia melaksanakan puasa setelah separuh kedua bulan Sya'ban kalau dia menyambung dengan hari-hari sebelumnya. Misalnya bagi Bapak Ibu yang melaksanakan puasa dari awal Sya'ban, terus awal Sya'ban tuh dia melaksanakan ibadah puasa, nyambung setelah nisfu puasa lagi, boleh. Bagi orang yang memang puasanya itu dari sebelum nisfu Sya'ban, maka boleh orang itu melaksanakan puasa sunnah. Nah, itu tentang penjelasan tentang masalah puasa secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan puasa Ramadan. Ada yang namanya syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama adalah orang Islam. Wajib. Orang Islam wajib melaksanakan puasa. Siapapun orangnya, mau Islam KTP atau bukan KTP atau bukan KTP, atau Islam asalkan dia beragama Islam, maka wajib dia melaksanakan puasa. Apabila ada orang Islam lagi bulan puasa, tiba-tiba dia keluar dari Islam, sebentar aja keluar dari Islam, saya nggak yakin sama Allah. Kalau dia tidak yakin sama Allah, umpama dalam hati berbisik begitu, keluar dari agama Islam, maka puasa yang dilakukan oleh orang itu tidak sah. Karena Islam itu adalah syarat mutlak bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pertama. Yang kedua, berakal. Puasa Ramadan itu ditujukan kepada orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, dia tidak wajib melaksanakan puasa. Ada orang gila. Orang gila itu tidak wajib melaksanakan puasa, karena orang gila itu tidak punya akal.
Tuh, ya. Kecuali ini apabila hilang akal karena dia pingsan. Umpama kalau pingsan itu maka tetap wajib melaksanakan puasa. Epilepsi misalnya atau mabok. Nah, nanti itu ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Yang kedua adalah wajib puasa itu bagi orang yang berakal. Yang ketiga, syarat bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah suci dari haid dan juga nifas. Ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang suci dari haid dan nifas maka itu terpenuhi syaratnya. Tuh, ya. Yang keempat, syarat sah puasa itu adalah mengetahui bahwa hal tersebut adalah sah untuk melaksanakan puasa. Maka boleh bagi orang itu syaratnya terpenuhi untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu syarat sah bagi puasa. Nah, sementara itu syarat wajib puasa yang pertama adalah orang Islam. Syarat wajib tadi syarat sah. Syarat wajib puasa itu adalah yang pertama yaitu harus orang Islam. Kalau ada orang yang murtad keluar dari agama Islam, maka begitu dia masuk ke dalam agama Islam, maka wajib bagi orang itu untuk mengqadha puasa selama ia murtad. Misalnya tahun 2020 dia murtad, 2023 masuk Islam lagi, berarti 2020, 21, 22, 3 tahun dia wajib tuh qadha puasanya tuh. 2023 masuk agama saya sadar ternyata Islam adalah agama yang paling benar. Nah, ketika dia sadar begitu, maka wajib bagi orang itu untuk melaksanakan ibadah puasa qadha dia. Yang kedua, mukallaf. Tadi mukallaf itu adalah orang yang balik dan juga berakal. Anak kecil itu belum wajib melaksanakan ibadah puasa. Namun kita sebagai orang tuanya wajib memerintahkan kepada anak tersebut untuk puasa saat anak kita berusia 7 tahun. Jadi bagi bapak ibu yang punya anak, punya cucu yang usianya sudah 7 tahun, maka kita perintahkan kepada anak-anak kita itu, cucu kita itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayo puasa dong, kan kamu udah 7 tahun. Puasa dong, kan kamu udah 7 tahun. Ayo mulai latihan dia puasa di saat usianya 7 tahun. Nah, ketika anak kita sudah berusia 10 tahun, maka wajib bagi anak itu, orang tuanya itu memerintahkan puasa full dia tuh. Kalau anak kita, cucu kita sudah 10 tahun, kamu udah 10 tahun nih, ayo dong puasa, wajib. Yang ketiga adalah syarat wajib puasa itu adalah bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Mampu berpuasa itu ditinjau dari 2 aspek. Aspek yang pertama adalah mampu secara lahiriah. Mampu secara lahiriah. Maka tidak wajib puasa atas orang tua renta atau orang yang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Dia itu nggak wajib berpuasa. Secara lahiriah dia nggak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kedua, aspek yang kedua adalah secara syariah. Secara syariah itu maka tidak wajib berpuasa atas perempuan, wanita yang ada haid dan nifas, karena bagi perempuan yang haid dan nifas itu tidak wajib melaksanakan puasa. Yang keempat, sehat. Kalau kita sehat maka wajib melaksanakan puasa. Orang yang sakit
sebenarnya tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kenapa dia tidak wajib bagi orang yang sakit melaksanakan puasa? Karena yang pertama, kalau dia puasa nanti khawatir dia itu meninggal dunia. Karena itu kalau ada orang yang sakit, dia nggak boleh tidak melaksanakan puasa. Yang kedua, kenapa orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak puasa? Karena kalau dia puasa bisa memperlambat kesembuhan. Misalnya ada orang yang punya sakit mah ya. Sakit mah, oh bapak lagi sakit mah nih, bapak boleh tidak melaksanakan puasa karena bapak harus makan per berapa jam tuh orang yang sakit mah tuh tiga kali sehari. Kalau bapak puasa nanti bapak susah nanti sembuhnya. Nah, bagi orang yang punya sakit mah nih boleh tidak puasa. Atau kalau ada orang yang sakit ternyata dia puasa, itu nanti bisa bertambah parah sakitnya. Maka bagi orang ini boleh tidak melaksanakan puasa. Bapak kan lagi sakit, kalau bapak nggak makan, nggak minum, nanti bapak sakitnya bisa tambah parah. Maka bagi orang itu boleh tidak puasa. Yang kelima, mukim, orang yang berdiam diri. Maka tidak wajib bagi orang yang dalam keadaan musafir. Jadi kalau ada orang musafir itu, maka boleh dia tidak puasa. Musafir ada ketentuannya ya. Yang pertama, jarak jauh musafir itu adalah 83 kilo. Musafir itu 83 kilo dari sini ke Cianjur. Nah, itu baru dinamakan musafir Cianjur. Terus tuh boleh kita tidak melaksanakan puasa. Tapi kalau di bawah 83 kilo, ya wajib puasa. Bapak mau kemana? Mau pulang kampung? Kemana Pak? Ke Parung. Ya ke Parung itu bukan musafir. Apa ya? Kalau ke Parung bukan musafir, itu jalan-jalan. Kalau di bawah 83 kilo, itu bukan termasuk kategori daripada musafir. Musafir itu adalah batas minimalnya itu adalah 83 kilo. Cianjur. Kalau ke Banten, Pandeglang ya. Pandeglang. Ada 83 kilo, Pandeglang. Kalau ke sana tuh ke Cirebon 200 kilo. Karawang lewat. Terus lagi tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau yang kampungnya masih Bogor kota itu belum masuk musafir. Yang kedua, yang termasuk kategorisasi daripada musafir itu adalah 4 hari perjalanan. 4 hari itu masuknya musafir. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata jalan nih kita ke Bandung, selama di Bandung nyampe di mana? Selama perjalanan itu belum kita tuh dinamakan dengan musafir. Tapi kalau udah sampai ke Bandung, nginep seminggu, itu bukan lagi dinamakan dengan musafir. Karena batas musafir itu adalah sampai 4 hari. Lebih dari 4 hari maka tidak termasuk musafir. 4 hari ya. Nah, umpama kita dinasnya keluar kota, misalnya ke Kalimantan seumpama 3 hari kita dinas, maka itu dinamakan dengan musafir. Selama 3 hari itu kita boleh tidak puasa, boleh jamak kosor tuh kalau kita dinasnya selama 3 hari. Tapi kalau kita dinasnya selama seminggu, apalagi sebulan, maka itu tidak dinamakan dengan musafir, tapi dinamakan dengan mukim. 5 hal ya wajib: Islam, mukallaf, mampu untuk melaksanakan puasa, yang keempat sehat, dan yang kelima adalah mukim.
Itu syarat wajib puasa. Rukun puasa, Bapak Ibu, rukun puasa itu hanya dua doang. Dua. Kalau rukun sholat 13. Sedangkan rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama niat. Yang kedua itu adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dua doang. Puasa rukunnya niat dan juga meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Niat puasa itu syaratnya 3. Yang pertama disebut dengan tabiyin namanya itu. Yang kedua takyin, dan yang ketiga adalah tikror namanya. Nanti puasa Ramadan ketika niat puasa syaratnya 3. Yang pertama tabiyin. Tabiyin itu adalah kita niat puasa itu dilaksanakan di malam hari, dari mulai maghrib sampai dengan menjelang fajar pada kasih. Wajib kita niat puasanya itu dilaksanakan di malam hari. Seumpama kita maghrib makan, buka puasa bersama, maka lupa niat, tidur jam 1 bangun jam 7 ke sahur, seumpama. Cuma kita belum niat puasa, maka nggak sah puasanya. Jadi niat puasa harus dilaksanakan di malam hari. Malam hari ya. Nah kalau di sini seumpama tuh kita ikutin tuh bila nawaitu shawma ghadin tuh, karena niat puasa wajib dilaksanakan di malam hari. Ada di sana tuh nawaitu shawma ghadin an adai fatihahli Ramadan, ini di sana ada baca nawaitu shawma ghadin an adai fatihahli Maradona, tadi baca Maradona. Wajib niatnya di malam hari pertama. Yang kedua ta'in. Ta'in itu adalah menentukan puasa yang akan dikerjakan. Wajib. Karena itu wajib nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadannya itu diwajib dibaca. Jangan sampai kita nggak ada niat Ramadannya. Ramadoni. Jangan sampai Maradona ya, Maradona. Nah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati. Kalau kita baca Ramadani, sanatinya kasroh, hadhihi sanati. Tapi kalau kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana, maka hadhihi sanata. Kalau kita baca Ramadana pakai fathah, maka di sana hadhihi sanata. Kalau kita Ramadani hadhihi sanati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tikror. Apa sih tikror? Itu memperbaharui niat puasa tiap malam. Tiap malam kita niat puasa. Malam pertama baca, malam kedua terus sampai habis itu kita wajib niat puasa menguat tiap malam. Tabiyin, ta'yin, tikror. Itu niat puasa. Nah, kapan puasa Ramadan kita akan laksanakan? Penentuan awal puasa Ramadan itu dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah persaksian satu orang yang adil atas terlihatnya hilal. Jadi ru'yatul hilal itu untuk menentukan awal puasa Ramadan. Jikalau ada orang yang melihat hilal, maka
wajib melaksanakan puasa. Yang kedua caranya adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari atau istiqmal. Ketika ada orang yang tidak mampu melihat hilal, maka nanti disempurnakan bulan Sya'bannya selama 30 hari istiqmal. Nah, ini kasus untuk sekarang ini. Nanti tadi saya katakan di tanggal 28 Februari pemerintah akan melaksanakan sidang isbat untuk penentuan awal puasa Ramadan 1446 Hijriah. Hilal itu 3 syaratnya. Yang pertama itu ketinggian hilal sekarang ini ditentukan adalah minimal 3 derajat. Kalau hilalnya di atas 3 derajat, maka dimungkinkan akan adanya awal bulan baru. Yang kedua, umur bulan itu adalah lebih dari 8 jam, atau istimewanya harus lebih dari 8 jam. Nah, yang ketiga ini baru ini sekarang adanya disebut dengan elongasi. Jarak antara bulan dan bumi itu 6,4, minimal segitu. Nah, di kasus sekarang ini ternyata ada satu yang kurang. Elongasi kita ini kurang. Hanya di satu daerah yang tercukupi elongasinya, itu di Banda Aceh. Nanti kita akan mendengarkan, melihat keputusan dari pemerintah, apakah penentuan puasanya itu di tanggal 1 Maret ataukah di tanggal 2 Maret. Berdasarkan isbat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama di tanggal 28 Februari besok, hari Jumat. Itu untuk penentuan awal bulan puasa. Nah, sunah-sunah ketika puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka saat telah yakin masuk waktu maghrib. Jadi kalau udah maghrib, kalau waktu maghrib langsung buka puasa. Jangan ya ntar aja enggak. Dianjurkan kita menyegerakan untuk berbuka puasa. Kalau kita masih ragu-ragu, udah masuk belum ya, udah maghrib belum ya, maka kita wajib tunggu dulu sampai betul-betul yakin itu sudah masuk waktu maghrib. Yang kedua, berbuka dengan yang manis. Yang ketiga adalah dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sahur meskipun hanya seteguk air. Saya kuat kok meskipun nggak sahur, meskipun kuat tapi disunahkan untuk sahur meskipun segelas air doangan. Yang keempat, mengakhirkan sahur. Cuma jangan sampai terlalu mendekati subuh. Minimal 15 menit atau 20 menit sebelum subuh kita sahur tuh. Jangan kita sahur jam 1 pagi baru sahur. Jam 2 pagi, nanti jam 5 udah lapar lagi. Tuh.